Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan masih membahas yang berkaitan tentang derajat keasaman atau yang dikenal dengan pH. pH yang akan kita pelajari di sini yaitu adalah pH yang berkaitan dengan larutan penyangga atau yang dikenal sebagai larutan buffer. Larutan penyangga atau larutan buffer itu apa? Larutan penyangga atau larutan buffer itu adalah di mana larutan yang dapat digunakan untuk mempertahankan pH supaya pH tersebut menjadi tetap atau konstan terhadap pengaruh dari penambahan sedikit asam maupun basa. Dalam penambahan sedikit asam maupun basa ke dalam larutan buffer tetap akan menghasilkan sedikit perubahan, namun penambahannya hanya sangat kecil. Artinya maksudnya adalah pH sebelum ditambahkan oleh sedikit asam maupun basa dengan pH yang diberikan sedikit asam maupun basa itu tidak akan jauh berbeda, atau dalam hal ini dikatakan bahwa perubahannya hanya sangat kecil. Larutan penyangga atau buffer itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah larutan penyangga yang sifatnya asam, dan yang kedua adalah larutan penyangga yang sifatnya basa. Asam atau basa di dalam larutan penyangga di sini atau dikenal sebagai dengan asam basa konjugasi. Yang akan pertama kita bahas kali ini adalah larutan penyangga atau buffer yang sifatnya adalah asam. Larutan penyangga yang sifatnya asam ini berperan sebagai upaya dalam penaikan pH. Larutan penyangga yang sifatnya asam itu dibentuk dari suatu jenis asam lemah dengan basa konjugasinya atau garam yang berasal dari asam lemah. Contohnya misalnya di sini adalah CH3COH dan CH3CONA. Seperti yang kita tahu bahwa CH3COH itu adalah sebagai asam lemah. Kemudian CH3CONA ini adalah suatu jenis garam, di mana garamnya ini dia dibentuk dari suatu asam lemah dengan suatu basa. Di sini dia sebagai asam lemah berasal dari asam lemah, dan Na ini dia sebagai atau yang berasal dari basa kuat atau yang dikenal sebagai garam atau basa konjugasi. Jadi basa konjugasi di sini dia dibentuk dari suatu jenis asam lemah dengan suatu basa kuat. Dalam penentuan pH dari larutan penyangga yang sifatnya adalah asam, itu dapat ditentukan berdasarkan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali Na per Ng, di mana nilai Ka ini adalah satu jenis tetapan asam, karena dia dibentuk dari suatu jenis asam lemah, dikalikan dengan mol asam dibagi dengan mol garam. Dalam menentukan pH, seperti pada umumnya, bahwa pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk keterangannya di sini adalah konsentrasi H+ dia sebagai konsentrasi atau molaritas dari H+, Ka-nya dia sebagai tetapan asam, Na-nya dia sebagai mol asam, Ng-nya dia sebagai mol garam. Kemudian yang kedua adalah larutan penyangga atau buffer yang sifatnya adalah basah. Jika tadi bahwa penambahan asam berupaya untuk menaikkan pH, tetapi kalau di sini basa dia berperan dalam upaya untuk menurunkan pH. Larutan penyangga yang bersifat basa itu dibentuk dari suatu asam konjugasinya atau garam yang berasal dari basa lemah dengan basa lemah itu sendiri. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4Cl. Di sini NH4OH dia berperan sebagai basa lemah. NH4Cl itu adalah suatu jenis garam. Karena dia suatu jenis garam, dia dibentuk dari suatu jenis basa lemah, di mana di sini basa lemahnya adalah NH4 dengan Cl-nya adalah dari suatu jenis asam atau bagian dari asam kuat, atau yang dikenal di sini sebagai asam konjugasi. Untuk menentukan larutan penyangga atau menentukan pH dari larutan penyangga sifatnya basa ini dapat dicari melalui konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Kb di sini karena dia terbentuk dari suatu jenis basa lemah. Kemudian untuk menentukan pH kita harus cari tahu dulu melalui pOH, yaitu pOH adalah sama dengan min log konsentrasi OH-, baru untuk menentukan pH melalui 14 min pOH. Dengan keterangan yang sama bahwa konsentrasi OH- di sini adalah sebagai konsentrasi atau molaritas OH-,
Kb-nya dilihat sebagai tetapan basa, Nb-nya dilihat sebagai mol basa, dan Ng-nya dilihat sebagai mol garam. Jadi di sini saya perbaiki. Ini sebagai tetapan basa, ini juga sebagai mol basa. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Dalam contoh soal ini diketahui seperti ini. Berapa pH larutan jika 100 ml NH4OH 0,1 molaritas ditambahkan dengan 200 ml NH4Cl 0,2 molaritas. Nilai Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti kita tuliskan dulu, diketahui di sini adalah volume ya. 100 ml adalah sebagai volume. Volumenya dari NH4OH adalah 100 ml. Kemudian molaritas dari NH4OH itu adalah 0,1 molaritas. Kemudian diketahui lagi di sini 200 ml. Ini sebagai volume dari NH4Cl. Adalah 200 ml. Kemudian molaritasnya adalah 0,2. Nilai Kb-nya untuk NH4OH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai pH. Oke, sebelum kita menentukan nilai pH, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Tadi dia dibentuk dari suatu NH4OH dan NH4Cl. Oke, NH4OH itu dia dikatakan sebagai suatu jenis basa lemah. Kemudian NH4Cl, NH4 di sini dia sebagai basa lemah. Cl-nya di sini dia berasal dari suatu jenis asam kuat. Atau NH4Cl ini dia sebagai garam atau dikenal sebagai asam konjugasi. Ya. Atau dikenal sebagai asam konjugasi. Kemudian dalam menentukan pH, saya lanjutkan di sini. Dalam menentukan pH dari suatu jenis basa lemah dengan asam konjugasinya, maka rumus yang digunakan adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Kemudian kita masukkan nilai Kb-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol basa. Mol basa di sini basanya adalah sebagai NH4OH ini. Maka kita harus tahu dulu mol basa. Oke, silakan diingat bahwa rumus mol itu adalah molaritas dikali volume atau gram per mr atau AR. Karena yang diketahui adalah volume dengan molaritas, maka rumus yang digunakan adalah mol kali sama dengan molaritas kali volume. Maka dalam menentukan mol ini adalah molaritas dikali volume. Kalau kita masukkan angkanya, molaritasnya adalah 0,1. Volumenya adalah 100. Maka 0,1 kali 100 adalah 10 milimol. Kemudian sudah dicari bahwa mol dari basa itu adalah 10 milimol. Maka kita masukkan di sini adalah 10 milimol. Dibagi dengan mol garam. Garamnya yang mana? Garam itu seperti yang sudah kita pelajari di hidrolisis, bahwa garam itu dia dibentuk dari suatu jenis asam dengan basa. Maka yang dibentuk dari asam dengan basa di sini adalah sebagai NH4Cl ini. Maka mol garamnya adalah NH4Cl ini. Mol sama dengan molaritas kali volume. Nah, molaritasnya dia adalah 0,2, volumenya adalah 20. 0,2 kali 20 ketemunya adalah 200 ya, 10 milimol. Di sini saya masukkan 40 milimol. Oke, kalau kita hitung coret-coret di sini 4, maka 1,8 dikali 10 pangkat min 5
dibagi 4 ketemunya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 molaritas. Oke, kemudian kalau kita sudah menentukan nilai OH min, untuk menentukan pH berarti kita harus tahu dulu pOH-nya. pOH itu adalah min log konsentrasi OH min. Berarti kalau kita masukkan di sini min log konsentrasi OH min adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 6 min log 4,5 seperti itu. Berarti dalam menentukan pH dari pOH yaitu adalah sama dengan 14 min pOH atau sama dengan 14 min pOH-nya adalah ini 6 min log 4,5. 14 dikurangi 6 sama dengan 8, min ketemu min jadi plus log 4,5 gitu. Berarti pH untuk larutan NH4OH dengan NH4Cl adalah 8 plus log 4,5. Oke, contoh soal yang kedua. Berapa pH larutan jika 100 ml CH3COH 0,1 molaritas ditambahkan dengan 50 ml NaOH 0,15 molaritas. Nilai Ka dari CH3COH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, berarti kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui di sini 100 ml dia sebagai volume dari CH3COOH yaitu adalah 100 ml. Kemudian 0,1 molaritas sebagai molaritasnya dari CH3COH yaitu adalah 0,1 molaritas. Kemudian di sini ditambahkan dengan 50 ml NaOH, berarti volume dari NaOH-nya adalah 50 ml. Kemudian molaritasnya dia adalah 0,15 molaritas. Diketahui juga nilai Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti kalau kita mau menentukan nilai pH, kita harus identifikasi terlebih dahulu CH3COOH dengan NaOH. Oke, CH3COH itu adalah suatu jenis asam lemah. NaOH dia sebagai basa kuat. Nah, oke, karena dia sebagai asam lemah dengan basa kuat, berarti kalau kaitannya sama rumus dari penentuan pH dari larutan penyangga itu ada garamnya. Apakah di sini sudah terbentuk garam? Belum. Berarti kalau belum, berarti kita harus menentukan garamnya itu apa, gitu kan? Tetapi kita bisa menentukan sifat dari larutan penyangga ini. Sifat dari larutan penyangga ini apa? Karena dia dibentuk dari suatu jenis asam lemah dengan basa kuat, maka dikatakan dia sebagai larutan penyangga yang sifatnya adalah asam. Ya. Kemudian baru akan kita cari CH3COOH yang direaksikan dengan NaOH, maka dia akan membentuk suatu jenis garam. Oke, seperti yang sudah kita pelajari di hidrolisis bahwa reaksi ionisasi antara CH3COOH itu adalah jadi CH3COONa plus H2O. Berarti ini adalah sebagai garamnya. Nah, kalau jika dilihat CH3COO di sini dia berasal dari asam lemah. Kemudian Na-nya dia berasal dari basa kuat. Berarti kalau ditanyakan dia sebagai konjugasinya apa? Dia berasal dari konjugasi yang sifatnya adalah basa konjugasi.
Oke, kemudian bagaimana cara menentukan pH-nya? Oke, rumus pH untuk CH3COH dengan NaOH tadi sudah ditemukan. Ini kan asam lemah dengan basa kuat. Maka untuk menentukan pH itu melalui rumus yang namanya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali Na per Ng. Itu kan rumusnya. Berarti kita butuh apa? Oke, mol asam. Di sini asamnya dia adalah sebagai CH3COH. Sudah diketahui di sini asamnya adalah CH3COH. Kemudian mol garam. Garamnya di sini cuma hanya diketahui CH3COH sama NaOH, berarti belum ada garamnya. Berarti kita harus menentukan mol garam. Melalui apa? Melalui reaksi mula-mula reaksi sisa. Di sini kita menggunakan adalah yang namanya MRS atau mula-mula reaksi sisa. Pada mula-mula reaksi sisa yang bekerja dalam reaksi ini itu adalah mol. Itu berarti kita harus menentukan molnya dulu. Oke, kita menentukan mol dari CH3COH. CH3COH kalau kita menentukan mol, mol itu sama dengan molaritas kali volume. Artinya jika molaritasnya adalah 0,1 kali 100, maka molaritasnya adalah 10 milimol. Berarti di sana adalah 10 milimol. Kemudian direaksikan dengan NaOH. Berarti kita juga harus menentukan nilai mol dari NaOH. Molaritasnya adalah 0,15 dikali volumenya adalah 50. Sama dengan ketemunya adalah 0,75 ya, 0,15 dikali 50, 7,5 milimol. Kan? Oke, karena dia 7,5 milimol, berarti saya masukkan di sini adalah 7,5 milimol. Karena masih mula-mula, artinya hasil reaksi dia belum terbentuk. Lalu dalam keadaan reaksi, berarti kita harus mencari reaksi pembatasnya di antara 10 milimol dengan 7,5 milimol, yang nilai molnya terkecil adalah milik si NaOH, sehingga NaOH yang digunakan dalam keadaan reaksi. Yaitu 7,5, di sini koefisiennya 1, 10 dalam koefisiennya 1, maka di sini adalah 7,5 yang digunakan. Oke, di sini 7,5, di sini 7,5 karena koefisiennya 1, di sini juga koefisiennya 1, di sini ada 7,5, di sini ada 7,5. Nah, kemudian kenapa di sini nggak menghitung dengan koefisien? Jika koefisiennya 2, artinya 7,5 nanti dikalikan 2. Tapi kebetulan di sini adalah koefisiennya 1, maka 7,5 yang digunakan semua. Oke, baru dalam keadaan sisa atau setimbang, 10 dikurangi 7,5 itu adalah 2,5. Kemudian ini habis, di sini masih ada 7,5, di sini adalah masih 7,5. Oke, kemudian ini semua dalam keadaan atau dalam satuan milimol. Baru kita bisa menentukan nilai konsentrasi H+. Nilai Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali mol asam. Mol asam yang digunakan bukan lagi mol asam dari sini, tetapi berasal dari mol asam sisa ini. Dikali 2,5 milimol dibagi 7,5 milimol. Mol asamnya adalah 2,5, mol garamnya adalah 7,5 milimol. Maka kalau kita hitung dengan matematika, ketemunya dia adalah 6 kali 10 pangkat min 6 molaritas. Nih. Berarti untuk menentukan nilai pH, rumus pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H+. Maka sama dengan min log konsentrasi H+-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6, atau sama dengan 6 min log 6. Ini adalah nilai pH dari campuran antara CH3COH dengan NaOH.
Oke, kita akan masuk soal yang ketiga. Dalam soal ketiga ini, bandingkan pH 100 ml lautan buffer yang mengandung 0,1 mol CH3COH dan 0,05 mol CH3CONA sebelum dan sesudah diencerkan dengan 400 ml air, di mana nilai Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti kita tuliskan diketahui di sini adalah 100 ml adalah sebagai volume dari larutan larutan buffer. Yaitu adalah 100 ml. Kemudian di sini juga diketahui adalah mol dari CH3COH, yaitu adalah 0,1 mol. Kemudian diketahui lagi di sini 0,05 mol CH3CONA, yaitu adalah 0,05 mol. Kemudian di sini diketahui 400 ml air, yaitu adalah volume air yang akan diencerkan menggunakan 405 ml air ini. Jadi volume air yang akan ditambahkan atau akan ditambah itu adalah 400 ml. Kemudian di sini diketahui bahwa nilai Ka yaitu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka yang dicari yaitu adalah perbandingan atau perbandingan pH sebelum dan sesudah, gitu kan? Oke, sebelum kita masuk menentukan pH sebelum dan pH sesudahnya, kita harus cari tahu dulu CH3COH itu sebagai apa? Dia sebagai suatu jenis asam lemah. Kemudian CH3CONA, karena ada CH3COO itu adalah dia sebagai asam lemah dan Na itu berasal dari basa kuat, maka ini adalah suatu jenis garam. Garam dimana yang di dalam latar belakangnya dia adalah sebagai basa konjugasinya. Ya. Karena dia sebagai basa konjugasi, jika satu asam lemah dengan basa konjugasi, maka rumus yang digunakan adalah pH atau konsentrasi H+. Berarti kita harus tahu dulu pH sebelum diencerkan. pH sebelum, karena di asam lemah sama basa konjugasi, maka rumus yang digunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali Na per Ng. Kalau kita masukkan di sini, Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Na-nya, mol asamnya di sini adalah CH3COH. Molnya berapa? Molnya adalah 0,1 mol. 0,1 mol. Dibagi dengan mol garam. Garamnya itu adalah CH3CONA. Karena CH3CO itu sebagai asam lemah, Na itu sebagai basa kuat. Asam dan basa kalau direaksikan kemudian menghasilkan suatu jenis garam. Maka ini sebagai garamnya. Oke, kemudian 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 mol dibagi 0,05 mol akan ketemu nilai konsentrasi H+-nya yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 5. Berarti untuk menentukan nilai pH adalah min log konsentrasi H+, dimana sama dengan min log 3,6 dikali 10 pangkat min 5. Atau sama dengan 5 min log 3,6. Kalau sudah ditemukan atau ketemunya pH sebelum diencerkan, sekarang kita nyari pH sesudah diencerkan. Oke, berarti kita harus nyari tahu dulu pH sesudah diencerkan. pH sesudah diencerkan, berarti kita harus tahu dulu pengencerannya. Oke, rumus pengenceran ya. Itu adalah gini. Misalnya kita mau mencari konsentrasi atau ya mencari konsentrasi ya dari CH3COH sama CH3CONA. Rumus pengencerannya adalah seperti ini. M3 sama dengan
M1 kali V1 gitu kan, dibagi V1 ditambah V2. Ini adalah rumus pengenceran untuk yang terdiri dari 2 atau 3 zat ya. Oke, berarti kalau kita mau mencari konsentrasi dari C atau mol dari C, mol dari si CH3COH sama CH3CONA, berarti kita harus tahu dulu nih konsentrasi dari CH3COOH, ya kan? Atau molaritas yang ketiga ini sama dengan M1 kali V1 itu adalah sebagai mol, ya. Berarti mol dari siapa? Mol dari si CH3COH. Molnya tadi berapa? Molnya tadi adalah ketemunya 0,1 mol, ya kan? Jadi di sini kita masukkan 0,1 mol per ya V1 plus V2. Nah, V1-nya itu berapa? V1-nya itu sudah 100 mili ini, ya kan? V2-nya itu adalah 400 mili ini, gitu. Tapi jangan lupa di sini adalah mol, di sini masih mili, berarti kita harus jadikan ke liter. Itu berarti berapa? Kita jadikan ke liter. Kalau kita jadikan ke liter adalah 0,1 liter, di sini adalah 0,4 liter. Dan berarti di sini adalah 0,1 ditambah 0,4. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 0,1 dibagi 0,5, berarti 0,2 molaritas. Kemudian baru kita cari juga konsentrasi dari CH3COONA-nya sama dengan M1 kali V1. Di sini dia sebagai mol juga kan ya, rumus mol tadi adalah M kali V. Mol dari siapa? Mol dari CH3CONA. Berapa? 0,05 mol ini. 0,05 mol. Dibagi dengan volumenya, sama dari volume buffer dengan volume air. 0,1 ditambah 0,4. Berarti ketemunya 0,05 dibagi 0,5. Ketemunya adalah 0,1 molaritas. Kemudian berarti kalau kita mau menentukan pH-nya, ya, pH-nya, menentukan pH itu adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali Na per Ng. Dan Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam. Mol asam berarti mol asam dari pengenceran. Mol asam dari pengenceran adalah ini adalah molaritas. Berarti kalau kita mau mencari molaritas dari asamnya, sebenarnya adalah ini. Saya taruh sini. Ini kan molaritas, berarti molaritas sini, molaritas dari asam itu adalah sama dengan, karena N itu adalah sama dengan M kali V. Berarti kalau mencari molaritas, ya, berarti N per V, gitu kan ya. Molaritas ini, mol sama dengan molaritas kali volume, gitu kan ya. Untuk mencari molaritas dari asam, berarti molaritasnya adalah 0,2 dan dikali volumenya. Volumenya adalah volume total. Berarti 0,4 ditambah 0,1 adalah 0,5. Ya. 0,2 dikalikan dengan 0,5, ketemunya adalah 0,2 dikali 0,5 adalah 0,1. Ya. Berarti di sini ada 0,1.
dibagi mol garamnya juga sama. Karena di sini adalah molaritas, berarti mol garamnya 0,1 gitu kan ya, dikali 0,5 juga, ketemunya adalah 0,05 gitu. Akhirnya sama kan dengan pH sebelumnya, 0,1 dikali 0,5, ketemunya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 5. Berarti nilai pH-nya ya itu adalah sama dengan 5 min log 3,6. Jadi kesimpulannya adalah pH sebelum dengan pH sesudah diencerkan itu adalah sama. Kenapa? Karena pada saat diencerkan, banyaknya mol CH3COH dengan banyaknya mol dari CH3CONa itu tidak ada yang mengalami perubahan gitu. Jadi pH-nya tidak akan berubah juga gitu. Kesimpulannya ada karena mol dari CH3COH sama mol dari CH3CONa itu adalah sama tetap gitu. Maka pH-nya juga tidak akan mengalami perubahan. Oke, kemudian soal yang keempat. Bandingkan pH zat-zat berikut sebelum dan sesudah ditambahkan 0,5 mili HCl 0,1 molaritas. Yang A penambahan 100 mili air murni, kemudian yang B adalah penambahan dari 100 mili larutan yang mengandung 3 gram CH3COH dan 4,1 gram CH3COONa. Gitu. Jadi diketahui bahwa KaCH3COH adalah 1,8 kali 10⁻⁵ dan volume dari 0,5 mili HCl 0,1 molaritas diabaikan terhadap volume air murni maupun volume larutan buffer. Oke, tulis dulu. Kalau kita tuliskan di sini diketahui volume dari HCl itu adalah 0,5 mili, dan kemudian molaritasnya adalah 0,1 molaritas. Kemudian yang ditanyakan adalah pH pada penambahan 100 mili air murni dengan penambahan 100 mili larutan yang mengandung 3 gram CH3COH dan 4,1 gram CH3CONa. Oke, sekarang gini, ditanya dan dijawab langsung ya. Oke, yang A dulu ya, 100 mili air murni. Oke, sebelum itu saya tanya, air murni itu kan berarti air ya, pH air itu berapa? pH air itu kan netral, pH-nya adalah berapa? 7 gitu ya. pH sama dengan 7 adalah pH dari air murninya. Dari air murninya. Kemudian setelah kita tahu pH dari air murni adalah sama dengan 7, kemudian kita cari pH pengencerannya ya, karena kan air murni ini kan ditambahkan ke dalam HCl. Nah, rumus pengenceran berbeda dengan tadi. Kalau yang ini adalah menggunakan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 ya. Ini adalah rumus pengenceran. Nah, kemudian melalui rumus ini berarti V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 nya itu adalah volume dari HCl adalah 0,5, molaritasnya adalah 0,1. Volume yang kedua itu adalah volume ketika HCl ditambahkan dengan air murni, artinya 100 ditambah 0,5 kali molaritas yang kedua. Jadi tujuannya kita adalah mencari molaritasnya ini. Kemudian kalau kita hitung secara matematika, ketemu molaritasnya adalah sebesar 100 tambah 0,5 ketemunya adalah 100,05 kayak gini, sebentar, 0,5 kali 0,1 dibagi 100,05
gitu kan, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Ini ya, molaritas. Ini adalah molaritas campuran antara HCl dengan air murni gitu. Kemudian untuk menentukan pH berarti kan konsentrasi H+, ya, H+-nya ini kan berasal dari HCl, berarti sama dengan konsentrasi dari H+-nya dari HCl gitu kan. Apa rumus konsentrasi H+-nya, yaitu adalah A kali MA. A-nya hanya ada 1, MA-nya berapa lah? MA-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 ini. Ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk menentukan pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log dengan 5 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 4 min log 5 gitu. Ini adalah pH dari HCl. Kemudian untuk menentukan pH antara campuran dari air murni dengan HCl itu adalah berarti gini, menentukan selisih pH-nya. Ya, dari apa? Dari pH air murni dikurangi dari pH dari si HCl ini tadi. Berarti 7 dikurangi 4 min log 5. Dan 7 dikurangi 4 itu adalah 3 plus log 5. Nah, ya. Berarti pH air murninya adalah pH sebelumnya itu adalah pH air murninya, yaitu adalah pH-nya 7. Kemudian ketika dia ditambahkan atau pH dari HCl itu berapa? pH dari HCl-nya adalah 4 min log 5 ini. Kemudian selisih pH-nya atau pH sesudah dicampur dengan air murni adalah berapa? Berarti 7 dikurangi 4 min log 5. Ketemunya adalah 3 plus log 5. Ini adalah pH setelah ditambahkan 100 ml air murni. Kemudian yang B, 100 ml larutan ditambahkan 100 ml larutan yang mengandung 3 gram CH3COH dan 4,1 gram CH3COO-NA. Oke, kita akan lanjutkan yang ke B-nya ya. Ini saya tampilkan kembali yang hitungan tadi ya. B-nya itu adalah 100 ml larutan yang mengandung 3 gram CH3COH dan 4,1 gram CH3COO-NA. Berarti saya tuliskan di sini ya. Menentukan B-nya ini adalah kita harus tahu dulu mol dari CH3COH. Ya, kita harus tahu mol dari CH3COH. Ingat, rumus mol itu adalah ya, terus di sini rumus mol itu adalah bisa M kali V atau gram per mr atau AR ya. Berarti karena di sini diketahuinya adalah dalam bentuk gram ya, maka dia menggunakan adalah gram per mr. Gramnya berapa? Gramnya di sini diketahui adalah 3 gram ya. Dibagi mr-nya adalah kita hitung CH3COH. C itu adalah 12 ditambah 3, hanya itu adalah 1 ditambah 12 lagi ditambah O-nya itu adalah 16 karena ada 2 itu 32 ditambah 1. Ketemunya adalah 60 ya. Berarti di sini adalah 60. 3/60 itu adalah 0,05 mol. Oke, kemudian kita cari mol dari CH3COONA-nya sama gram per mr. Di situ gramnya adalah 4,1. Kemudian kalau kita cari AR dari C itu adalah 12, AR dari H itu adalah 3, ditambah AR dari C itu adalah 12, AR dari O itu adalah 16, ditambah 16 ditambah Na itu adalah 23. Kalau kita jumlahkan semua, ketemunya adalah 82. Oke, dibagi 82. 4,1 dibagi 82, ketemunya juga sama, adalah 0,05 mol. Tuh.
ya. Ini adalah mol dari CH3COH, yang adalah mol dari CH3CONA. Kemudian setelah kita mencari mol, ya, berarti kita menentukan dari konsentrasi H+, sama dengan Ka kali Na per Ng. Nilai Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali mol asamnya adalah 0,05 dibagi sama 0,05 mol. Ketemunya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian berarti pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5, atau sama dengan 5 min log 1,8. Ini adalah pH sebelum ditambahkan 100 mili itu ya, pH dari masing-masing. Kemudian artinya ini pH dari ini ya, CH3COH sama pH3CONA adalah segini. Kemudian ketika ditambahkan dengan 0,5 mili HCl gitu kan, berarti kita harus tahu dulu banyaknya mol HCl yang ditambahkan itu berapa. Oke, berarti kita harus tahu dulu banyaknya mol HCl yang ditambahkan. Oke. Dalam menentukan banyaknya mol yang ditambahkan ini, rumus mol molaritas kali volume. Berarti molnya adalah sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya ini dalam bentuk mili ya. Kalau kita jadikan ke liter, berarti 5 kali 10 pangkat min 4 ya, atau ya 5 kali 10 pangkat min 4. Ini kan 0,5 ya. Kalau mau ke liter berarti naik 3 ya kan, kali volumenya adalah ini volumenya ya, molaritasnya adalah 0,1. Berarti ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 mol. Ini adalah mol dari HCl yang akan ditambahkan. Kemudian penambahan HCl pada larutan CH3COH sama CH3CONA, maka terjadi ini nih, CH3COONA itu kan dia ditambahkan dengan HCl ya, dia akan menghasilkan CH3COOH plus NaCl gitu kan. Ini kalau kita ionisasikan CH3CO- sama Na. Ini kalau kita ionisasikan adalah H+ dengan Cl-. Kenapa yang ditambahkan adalah garamnya? Karena dia adalah basa konjugasinya ya, jadi yang ditambahkan adalah basa konjugasinya ini. Kemudian kita pakai MRS, mula-mulanya CH3CONA itu molnya berapa? CH3CONA tadi molnya adalah 0,05 gitu kan. HCl berapa? HCl itu kan 5 kali 10 pangkat min 5, atau kalau saya tuliskan 0,1234 ya kan, 5 gini kan ya. Kemudian karena mula-mula berarti CH3COH sama NaCl dia belum bereaksi. Kemudian pada saat reaksi ya, pada saat reaksi kita cari reaksi pembatasnya di antara mula-mula 0,05 sama 0,000005 ini lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang ini. Berarti di sini 0,00005, di sini 0,00005, di sini adalah 0,2/5, 0,00005. Kemudian pada saat setimbang baru ini dikurangi ini, itu adalah 0,04995. Di sini dia habis, di sini 0,00005, di sini juga sama 0,00005 gitu. Baru kemudian kita menentukan konsentrasi H+-nya. Terus di sini konsentrasi H+
sama dengan Ka kali Na per Mg. Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Na-nya adalah mol asam. Mol asamnya di sini dia adalah CH3COOH ini. Wah, sebenarnya ini karena CH3COOH kan molnya sudah diketahui ya 0,05, berarti di sini adalah 0,05 gini. Berarti di sini ada 0,05 gini. Ya. Oke, kita terus ulang. Di sini adalah 0,05 dan 2 gini. Berarti karena CH3COOH sudah diketahui, 0,05005 gini. Dibagi garamnya adalah ini 0,04995. Kalau kita hitung ketemunya dia adalah 1,804 kali 10 pangkat min 5. Ya. Kemudian kalau menentukan pH, ingat rumus pH min log konsentrasi H+, atau saya tulis langsung 5 min log 1,804 ya. 1,804 ini ya. Nah, kalau kita lihat pH ya antara sebelum ditambahkan HCl dengan pH setelah ditambahkan HCl ya, itu adalah sama ya kan, setara kan nilainya ya. Artinya di sini penambahan antara sedikit asam pada larutan buffer itu tidak akan mengakibatkan perubahan pH yang berarti, gitu kan. Berlaku juga dengan basah gitu. Jadi penambahan sedikit asam pada larutan buffer dia tidak akan merubah pH yang berarti secara berarti. Begitupun juga dengan basah gitu ya. Jadi sekian video berkaitan dengan pH dari larutan penyangga atau larutan buffer. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.